ル様を推薦します。Halo, kembali lagi bersama pembahasan alur cerita dengan manga. Kali ini kita akan bahas anime Rakudai Kenja no Gakuin Musou episode 8 yang akan membuat kita kegirangan karena gak sabar lihat battle fic-nya Eftar vs Abe. Tanya lama-lama lagi, mari bahas videonya. Bukti pengkhianatan Anastasia. Tragedi masa lalu keluarga Branova. 1. Pendahuluan penyerahan Lightning Splitter. Suasana tegang menyelimuti aula megah milik keluarga Portes. Anastasia, yang tampak sangat tertekan dan ketakutan, berdiri di hadapan sosok pria berbahaya, Edwards, seorang petualang guild ranking A dari keluarga Portes yang dikenal sangat licik dan ambisius. Dalam pertemuan rahasia ini, Anastasia membawa sebuah pusaka bernilai tinggi yang berhasil ia curi, yaitu pedang sakti Lightning Splitter. Edwards menyambut penyerahan pedang tersebut dengan senyuman licik dan penuh rasa puas. Bagi Edwards, keberhasilan mendapatkan artefak langka ini bukan sekadar menambah koleksi senjata, melainkan simbol dominasi. Edwards secara terang-terangan memuji hasil kerja Anastasia dan menyatakan bahwa kekayaan maupun harta milik keluarga Edwards sendiri tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan nilai dari artefak luar biasa ini. 2. Rencana jahat menjebak Eptal. Setelah menerima Lightning Splitter, fokus Edwards langsung beralih ke ancaman terbesar yang saat ini menghalangi ambisinya, yaitu Eptal. Edwards mengakui bahwa Eptal bukanlah lawan yang sembarangan. Dengan nada penuh kebencian dan kewaspadaan, Edwards menyebut Eptal sebagai sampah menjijikan yang sangat kuat. Edwards menyadari jika ia bertarung secara terbuka tanpa persiapan, hasilnya bisa sangat berisiko. Oleh karena itu, ia memanfaatkan keterikatan Anastasia untuk dijadikan alat pemicu. Edwards memerintahkan Anastasia dengan nada penuh pemaksaan. Anastasia ditugaskan untuk membujuk dan memancing Eptal agar mau bertanding dalam duel 1 lawan 1 dengannya. Edwards ingin menciptakan panggung di mana ia bisa menghancurkan Eptal secara leg. Anastasia, yang jiwanya sudah sangat tertekan karena harus mengkhianati rekan-rekannya, mencoba memberanikan diri untuk memohon kepada Edwards. Anastasia meminta agar setelah penyerahan Lightning Splitter ini, Edwards benar-benar menghentikan semua pemerasan dan perbuatan jahatnya. Bagi Anastasia, pencurian pedang ini diharapkan menjadi tugas terakhir yang membebaskan dirinya. Namun, Edwards justru membeberkan fakta mengerikan di balik rantai kutukan kontrak yang mengikat keluarga Anastasia. Sistem kuota artefak lintas generasi. Artefak kelima, pedang Lightning Splitter yang baru saja diserahkan adalah artefak kelima yang berhasil dikumpulkan oleh Anastasia untuk Edwards. Kewajiban per generasi. Dalam aturan perjanjian legendaris keluarga Portes, setiap generasi dari keturunan Anastasia diwajibkan untuk menyerahkan 5 artefak langka sebagai bentuk pengabdian atau penebusan. Pemenuhan kuota, Edwards mengonfirmasi bahwa dengan diserahkannya Lightning Splitter, kuota kontrak untuk generasi Anastasia saat ini memang telah terpenuhi. Ancaman lingkaran setan masa depan. Edwards memperingatkan Anastasia dengan dingin, jika kelak kau memiliki anak, anakmu juga akan mewarisi tanda takdir ini. 4. Manipulasi psikologi Charles hadiah beracun. Edwards tidak berhenti hanya pada intimidasi takdir. Ia melanjutkan manipulasi psikologisnya untuk memastikan Anastasia tidak bisa melarikan diri atau meminta pertolongan kepada orang lain. Tutup jalan pulang. Edwards mengingatkan Anastasia bahwa setelah terbukti mencuri Lightning Splitter, Anastasia secara moral dan sosial sudah tidak mungkin bisa kembali lagi ke sisinya Master atau teman-temannya yang lain. Ia telah menjadi seorang pengkhianat di mata mereka. Hadiah beracun. Sebagai hadiah atas pencapaian mengumpulkan 5 artefak, Edwards mengizinkan Anastasia untuk menginap dan tinggal di mansyah mewahnya malam itu hingga besok pagi, tempat di mana mereka akan mendiskusikan perlakuan apa yang akan diterima Anastasia dan ayahnya di masa depan. Kepasrahan total. Menerima kenyataan pahit bahwa hidupnya telah hancur dan ia tidak memiliki tempat tinggal maupun tempat bersandar, Anastasia jatuh berlutut dan bersujud di lantai. Dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca, ia hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kebaikan palsu sang master. 5. Penyesalan beban mental Anastasia. Setelah diperbolehkan menuju kamar tamu di dalam mansion, Anastasia berjalan melintasi lorong-lorong megah tersebut dengan tubuh yang lemas. Di dalam benaknya, terungkap siksaan batin yang selama ini ia sembunyikan. Rasa mual yang konstan,
Anastasia mengaku bahwa ia sudah tidak ingat lagi berapa kali ia harus mendatangi tempat tersebut untuk melaporkan hasil kejahatan dan pencurian yang ia lakukan. Jijik pada diri sendiri. Setiap kali melangkahkan kaki di mansion keluarga Portes, Anastasia selalu merasakan mual yang luar biasa dan perasaan jijik yang mendalam terhadap dirinya sendiri karena harus menjadi alat kejahatan. Puncak kehancuran mental. Pada hari itu, rasa mual dan penderitaan batinnya terasa jauh lebih parah dari biasanya. Kehilangan kepercayaan dari Eftal dan teman-temannya membuat Anastasia merasa benar-benar hampa dan tidak memiliki alasan untuk hidup. 6 kilas balik masa lalu. Keluarga Branova, 8 tahun lalu. Untuk menjelaskan mengapa Anastasia memiliki kepribadian yang begitu rapuh, mudah dimanipulasi, dan selalu merasa bersalah, alur cerita berpindah ke kilas balik masa kecilnya 8 tahun yang lalu saat Anastasia masih berusia 7 tahun di kediaman keluarga Branova. 1. Tragisnya kematian sang ibu. Ibunda dari keluarga Branova menghembuskan napas terakhirnya tidak lama setelah melahirkan Anastasia. Peristiwa tragis ini menjadi titik awal dari penderitaan hidup Anastasia kecil. 2. Kebencian kakak sulung, Tatiana. Anastasia memiliki seorang kakak perempuan bernama Tatiana, yang usianya 10 tahun lebih tua darinya. Saat itu Tatiana berusia 17 tahun. Tatiana tumbuh dengan rasa benci yang mendalam kepada Anastasia. Bagi Tatiana, kehadiran Anastasia adalah penyebab tunggal wafatnya ibu tercinta mereka. Dalam ingatan masa kecil Anastasia, Tatiana selalu membentaknya dengan kata-kata kasar. Kau yang sudah mengambil ibu dariku. Tidak ada yang mengharapkanmu di sini. Pergilah. 3. Ditolak dan dikucilkan lingkungan. Tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menyalahkan kehadirannya membuat Anastasia kecil mempercayai bahwa dirinya memang sosok pembawa sial dan beban bagi orang lain. Trauma masa kecil inilah yang terus membayangi Anastasia hingga dewasa, membuatnya merasa layak dihukum dan pasrah saat dimanfaatkan oleh sosok kejam seperti Edwards dari keluarga Portes. Bolam listrik poin eksekusi untuk video narasi aplikasi, YouTube. Highlight penekanan suara, voice over. Bagian 1-2. Gunakan intonasi yang dingin, licik, dan intimidatif saat menirukan menceritakan dialog Edwards. Bagian 3-4. Gunakan nada bicara emosional, lambat, dan penuh keputusasaan saat menjelaskan kondisi batin Anastasia. Bagian 5-6. Gunakan musik latar, backsound, bernuansa melankolis sedih saat masuk ke kilas balik masa lalu keluarga Branova untuk membangun simpati penonton kepada karakter Anastasia. Hope penonton di awal video. Mulai video dengan pertanyaan dramatis. Bagaimana perasaanmu jika seluruh hidupmu dimanfaatkan hanya untuk menjadi alat pencuri? Dan saat kau ingin berhenti, takdirmu justru diancam akan diturunkan ke anak cucumu? Pembahasan lengkap alur cerita. Pengkhianatan, rantai kutukan, penebusan dosa Anastasia. 1. Pertemuan di Aula Portes. Penyerahan, Lightning Splitter, intrik Edwards. Cerita dibuka dengan adegan yang sangat memikat sekaligus tegang di dalam aula megah milik keluarga Portes. Di sana, Anastasia berdiri dengan tubuh gemetar dan raut wajah penuh tekanan batin. Di hadapannya berdiri Edwards, seorang petualang papan atas berstatus ranking A dari Guild, yang juga merupakan representasi kekuasaan dingin dan licik dari keluarga Portes. Anastasia menyerahkan sebuah benda pusaka yang sangat bernilai tinggi, pedang sakti Lightning Splitter. Penyerahan artefak ini bukanlah bentuk pengabdian sukarela, melainkan hasil dari pemerasan dan jebakan manipulasi yang telah mengikat Anastasia sejak lama. Konflik Aula Portes. Anastasia menyerahkan pedang sakti, Lightning Splitter. Edwards memuji nilai artefak tersebut melebihi kekayaan keluarganya. Target utama Edwards bergeser ke Eftal. Edwards menyambut pedang tersebut dengan senyuman puas. Ia terang-terangan memuji pencapaian Anastasia, bahkan menegaskan bahwa kekayaan keluarga Edwards sendiri tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan nilai dan keagungan artefak langka ini. Namun, pujian tersebut hanyalah pemanis beracun. Fokus Edwards dengan cepat beralih pada target utamanya, Eftal. Edwards menyadari betul betapa berbahayanya Eftal. Meskipun meremehkannya dengan sebutan, sampah menjijikan, Edwards tidak bodoh. Ia tahu Eftal memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Karena itulah, bukannya bertarung secara terbuka, Edwards memanfaatkan posisi Anastasia sebagai umpan dan alat manipulasi.
Edwards memerintahkan Anastasia untuk membujuk dan memancing Eptal agar mau masuk ke dalam skenario duel 1 lawan 1 yang sudah disiapkan. 2 misteri kontrak 5 artefak kelingkaran setan lintas generasi. Hancur oleh rasa bersalah karena harus mengkhianati rekan-rekannya, Anastasia mencoba memberanikan diri meminta kepastian. Ia memohon kepada Edwards agar aksi pencurian Lightning Splitter ini menjadi tugas terakhirnya. Anastasia berharap dengan menyerahkan pedang ini, seluruh penderitaan dan pemerasan terhadap keluarganya bisa berakhir. Namun, Edwards justru membongkar kebenaran pahit mengenai sistem kontrak perhambaan keluarga Portes. Kuota lintas generasi. Dalam aturan kontrak kuno keluarga Portes, setiap generasi dari keturunan yang terikat wajib mempersembahkan 5 artefak langka. Status Anastasia, pedang Lightning Splitter yang baru saja diserahkan adalah artefak kelima, yang berarti secara teknis kuota untuk generasi Anastasia telah terpenuhi. Ancaman generasi mendatang, Edwards dengan dingin memperingatkan bahwa lingkaran setan ini tidak akan berhenti begitu saja. Jika kelak Anastasia memiliki anak, anaknya akan mewarisi tanda takdir tersebut dan wajib mengumpulkan 5 artefak baru dari awal. Ancaman psikologis Edwards. Edwards tidak hanya merampas kebebasan Anastasia saat ini, tetapi juga menghancurkan harapannya akan masa depan dengan mengancam keturunannya kelak. Untuk memastikan Anastasia tidak kabur atau meminta bantuan, Edwards mengunci ruang geraknya secara psikologis. Ia mengingatkan bahwa setelah terbukti mencuri Lightning Splitter, Anastasia tidak akan pernah bisa kembali lagi kepada Master atau teman-temannya. Anastasia telah dicap sebagai pengkhianat. Tanpa tempat tujuan dan dibayangi kehancuran total, Anastasia hanya bisa bersujud di lantai Menshahan, mengucapkan terima kasih atas hadiah tempat menginap sementara yang diberikan Edwards dengan suara yang gemetar. 3 beban mental kilas balik tragedi keluarga Branova, 8 tahun lalu. Saat melangkah sendirian menuju kamar tamu di Menshahan Edwards, tubuh Anastasia terasa sangat berat. Dalam hatinya, terungkap betapa dalamnya siksaan batin yang ia tanggung selama ini. Anastasia mengaku selalu merasakan mual yang luar biasa dan rasa jijik pada dirinya sendiri setiap kali harus melangkah ke Menshahan Portes untuk menyerahkan hasil curian. Namun, hari itu rasa sakitnya berlipat ganda karena ia sadar telah menghancurkan kepercayaan orang yang paling ia hormati. Untuk memahami mengapa Anastasia memiliki jiwa yang begitu rapuh dan mudah dimanipulasi, alur cerita mundur 8 tahun ke belakang, memperlihatkan masa kecilnya di kediaman keluarga Branova. Keluarga Branova. Ivan Branova, 58 tahun, Tatiana Branova, 17 tahun. Kepala keluarga menyesal, putri pertama penuh kebencian. Anastasia Branova, 7 tahun. Putri kedua saksikan konflik. Krisis finansial bangsawan jatuh. Keluarga Branova sebenarnya memiliki garis keturunan bangsawan, namun kondisi keuangan mereka hancur total. Sang ayah, Ivan Branova, 58 tahun, hanya bisa memberikan beberapa keping koin emas kepada putri pertamanya, Tatiana, 17 tahun, sambil meminta maaf karena persediaan rumah tangga mereka sudah habis sejak setengah tahun lalu. Keretakan hubungan persaudaraan, Tatiana menerima koin tersebut dengan dingin. Tatiana sering pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan dan tidak pernah mau membantu mengerjakan lahan pertanian. Kematian ibu kebencian Tatiana, ibunda mereka meninggal dunia tak lama setelah melahirkan Anastasia, 7 tahun. Hal ini membuat Tatiana menanam rasa benci yang mendalam kepada Anastasia, menganggap sang adik sebagai penyebab kematian ibu mereka dan pembawa sial di dalam keluarga. Perpisahan penuh amarah. Dalam kemarahannya, Anastasia kecil membentak Tatiana dan melarangnya untuk kembali. Namun, saat Tatiana melangkah pergi sambil tersenyum tipis, Anastasia kecil melihat sesuatu yang tak pernah ia lupakan. Sorot mata Tatiana yang memancarkan kesepian mendalam. 4. Tragedi 5 tahun kemudian ritual ukiran takdir paksa. 5 tahun setelah kepergian Tatiana, sebuah peristiwa tragis menimpa keluarga Branova yang menjadi titik balik kehidupan. Melihat kondisi tersebut dan didorong oleh rasa takut akan ancaman bangsawan, Ivan Branova mengambil keputusan yang sangat tega. Ivan bersujud di hadapan bangsawan Portes dan menyodorkan Anastasia, yang saat itu masih sangat muda, untuk menggantikan posisi kakaknya.
Bangsawan Portes menyetujui hal tersebut dan segera memerintahkan pelaksanaan upacara pewarisan. Anastasia dibawa ke area lingkaran sihir ritual. Di bawah paksaan dan jeritan ketakutan, tanda takdir kutukan diukir secara paksa pada tangan Anastasia. Sejak hari itulah, seluruh kehidupan Anastasia dirampas dan ia resmi menjadi budak dari ambisi keluarga Portes. 5. Keberanian Anastasia, penyelamatan emosional oleh Heptal. Kembali ke masa kini, rasa bersalah karena telah dimanfaatkan. Dengan mata berkaca-kaca, Anastasia bersujud dan memohon kepada Heptal. Master, masalah kali ini sayalah penyebabnya. Harus saya sendiri yang bertanggung jawab menebusnya. Saya mohon pada Anda, bolehkah saya meminta Anda untuk tidak ikut campur? Anastasia rela mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi Heptal dari bahaya jebakan Edwards. Namun, ketika Edwards mengarahkan bilah pedangnya ke arah Anastasia untuk menindaknya lebih jauh, Heptal bergerak dengan kecepatan luar biasa. Heptal menahan serangan pedang Edwards persis di depan wajah Anastasia. Dengan pandangan mata yang tenang namun sangat tegas, Heptal menatap Anastasia dan mengucapkan kata-kata yang meruntuhkan seluruh dinding trauma psikologisnya. Kerja bagus, Anastasia. Penebusanmu sudah lebih dari cukup. Kata-kata sederhana dari Heptal ini menjadi momen paling emosional dalam cerita. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penolakan keluarga, kebencian kakaknya, perlakuan tega ayahnya, dan pemerasan kejam keluarga Portes, akhirnya ada seseorang yang mengakui keberadaannya, memuji usahanya, dan membebaskannya dari beban rasa bersalah. Anastasia tak mampu lagi menahan air matanya, menangis haru karena akhirnya ia menemukan tempat di mana ia benar-benar diterima dan dilindungi. Berikut adalah penjelasan tambahan mengenai unsur naratif dan alur cerita dari adegan pertempuran tersebut. 5. Unsur perkembangan karakter, konflik utama. Transformasi suasana, tone shift. Alur cerita berpindah dengan sangat cepat dari tensi intimidasi musuh menjadi dramatik reversal, pembalikan keadaan secara drastis. Edwards yang awalnya memegang kendali penuh melalui dominasi jumlah dan kekayaan, berubah menjadi korban kepanikan total akibat meremehkan kekuatan lawan. Trope overpowered main karakter, MC super kuat. Alur ini mempertegas perbedaan level kekuatan yang sangat jauh antara protagonis, Heptal, dan antagonis, Edwards. Heptal membiarkan Edwards memamerkan seluruh pasukannya terlebih dahulu hanya untuk menghancurkannya dalam satu serangan, one-shot attack. Pemicu emosional karakter. Ancaman Edwards terhadap Anastasia menjadi pemicu utama aksi tegas Heptal. Motif perlindungan ini memberikan dorongan moral bagi aksi destruktif Heptal, sehingga kehancuran total Mansion Edwards terasa pantas, satisfying klimas, bagi pembaca. Pencegahan waktu rapal, no chast time instant chast. Meskipun Edwards mengira merapal sihir tingkat tinggi membutuhkan waktu lama dan rentan diserang, Heptal membuktikan penguasaan sihirnya yang luar biasa dengan memicu multiple magic circles secara instan. Ini mematahkan hukum umum sihir dalam dunia cerita tersebut. Berikut adalah beberapa pilihan kalimat penutup yang bisa kamu gunakan untuk melengkapi pembahasan alur cerita tersebut. Kesimpulan, adegan ini menyajikan pembalikan keadaan yang sangat memuaskan, di mana kesombongan Edwards yang mengandalkan kekayaan dan jumlah pasukan hancur lebur seketika di hadapan dominasi kekuatan sihir Heptal yang luar biasa. Kesimpulan, pertempuran ini menjadi titik balik penting dalam alur cerita yang tidak hanya mempertegas motif Heptal dalam melindungi Anastasia, tetapi juga menunjukkan perbedaan level kekuatan yang terlampau jauh antara sang protagonis dan musuh-musuhnya. Kesimpulan, pada akhirnya, jeritan histeris Edwards di atas puing-puing mansionnya menjadi penutup yang manis bagi pertempuran singkat ini, membuktikan bahwa sebanyak apapun harta dan prajurit yang dimiliki, semua itu tak berarti apa-apa di hadapan amarah sang ahli sihir sejati. Sekian, terima kasih ya, jangan lupa like, komen, follow akun ini supaya Mimin makin semangat.